Baik, selamat malam mahasiswa-mahasiswi Siswa Wirabakti Denpasar. Berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar ilmu politik yang saya ampu. Dan untuk pertemuan minggu ketiga ini, kita membahas tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya, serta nanti akan ada sejarah dari ilmu politik itu sendiri. Saya izin share screen. Oke, terkait dengan ruang lingkup ilmu politik. Ya, jadi pengetahuan politik, yang peristiwa politik, mungkin tempoh hari sudah kita sempat bahas bahwa salah satu bentuk pengetahuan politik atau peristiwa politik yang dalam hal ini juga saya berikan Anda tugas bagaimana sebuah peristiwa politik itu terjadi, ya. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia memerlukan pengetahuan tentang politik. Jadi agar rakyat itu tidak dibodoh-bodohi. Begitu pula dalam implementasi terkait dengan pemilu, ya. Dalam pemilu itu masyarakat tidak boleh golput karena masyarakat ya merupakan penentu untuk masa depan bangsa kita untuk 5 tahun ke depan. Nah, pengetahuan politik kita adalah bagaimana masyarakat itu mampu untuk mentelaah, ya, untuk mengetahui mana tokoh yang layak untuk menjadi pemimpin bangsa kita, mana yang tidak, ya, mana yang memang akan membawa masyarakat ke masa depan yang baik, masyarakat masa depan yang cerah, masa depan gemilang, bukan menjerumuskan masyarakat dalam kesengsaraan. Peristiwa politik di Indonesia banyak sekali terjadi peristiwa politik, dari peristiwa kecil hingga peristiwa besar, di mana dalam peristiwa politik tersebut tentunya akan membawa suatu perubahan, ya. Salah satunya ketika rezim Orde Baru digulingkan, ya. Pada saat itu ada peristiwa politik bagaimana upaya dari masyarakat, dari rakyat Indonesia, khususnya gerakan mahasiswa, sehingga pada saat itu ada korban, ya, kasus Trisakti waktu itu, masa Orde Baru digulingkan Pak Harto menjadi presiden dan digantikan dengan sebuah era yang saat ini masih kita pijak, yaitu era reformasi. Nah, kemudian kalau bila disampaikan kita saat ini, ya, politik itu adalah ilmu. Ya, politik itu tidak semata-mata Anda semua berpolitik, tidak. Anda semua ikut partai politik, tidak. Itu salah. Politik itu adalah ilmu. Ilmu politik itu adalah seni, ya. Jadi politik adalah bagaimana kita mendapatkan sesuatu, meraih sesuatu dengan segala cara untuk tercapainya suatu tujuan kita. Ya, dalam kehidupan ini kita lakukan, kita rasakan dan kita jalani, ya, menggunakan kekuasaan, menentukan siapa yang dapat tempat, di mana tempat tersebut dan kapan momen tersebut untuk mendapatkan kekuasaan, serta bagaimana cara mendapatkannya, apakah dengan cara bersih atau dengan cara kotor. Nah, seperti itu. Tapi cenderung masyarakat sekarang memijakkan politik itu dan menganggap politik itu sebagai hal yang kotor, seperti itu. Jadi enggan rasanya masyarakat itu untuk berpolitik, ya, karena menganggap politik itu kotor, ya. Jadi dengan mengalokasikan publik sebagai barang yang memiliki nilai. Publik itu siapa? Masyarakat. Masyarakat memiliki nilai, nilai untuk menentukan siapa yang akan berkuasa, siapa yang akan menempatkan kedudukan yang artinya mempunyai kewenangan penuh terhadap rakyat, ya. Kemudian resolusi konflik. Ya, jadi politik ini akan menjadi sebuah resolusi, ya, untuk sebuah konflik. Ketika politik ini tidak dipijak dengan baik, ada oknum yang akan mendompleng atau menunggangi kepentingan dengan dalil kepentingan pribadi. Nah, maka akan ada konflik di sana. Dan dalam konflik itu pastilah tentu ditunggangi oleh politik.
Ya, keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu, untuk membenturkan orang lain, ya, dengan orang satu dengan orang yang lainnya, organisasi satu dengan organisasi lainnya, lembaga satu dan lembaga lainnya, untuk mendapatkan suatu tujuan yang mereka inginkan tentunya, ya. Dan politik itu menjadi sebuah kompetisi antara individu dan kelompok untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa individu, golongan, ya kelompok itu memiliki kepentingan semua. Karena mereka berpolitik untuk mencapai kedudukan, mendapatkan kedudukan yang layak, kedudukan yang strategis, guna menghasilkan sesuatu, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan kelompok. Tapi jika dalam politik itu diperuntukkan untuk rakyat seluas-luasnya, maka itu bukan hal atau permasalahan yang bisa dianggap salah ya. Tapi politik itu memang memerlukan suatu pengorbanan, memerlukan suatu tujuan yang harus dicapai seperti itu. Dan bagaimana reaksi reaksi dari jadi membiarkan sesuatu permasalahan politik ini, ya. Jadi sebagai contoh, jadi tidak mengambil sikap apapun karena mungkin tidak terlalu perhatian terhadap berita-berita pilkada di daerah manapun, ataupun karena tidak suka sama sekali terhadap berita politik, jadi memilih tidak bersikap. Itu reaksi-reaksi dari masyarakat terkait dengan politik. Ada yang membiarkan, mengabaikan, ada yang menerima. Sebagai contoh, yang menerima kenyataan bahwa memang adanya hasil pemilihan pilpres begitu, hasilnya begitu, ya terima. Hasil pemilu ya begitu, ya terima. Masyarakat menerima saja. Siapapun pemimpinnya bagi mereka, wah sama saja. Toh hidup saya juga begini-begini saja. Nah, ada yang begitu kadang berkomentar kan. Nah, ada pula yang menolak. Ya sebagai contoh, yang menolak karena kenyataan di lapangan. Ketika pemilu kada berlangsung, kemudian apa yang disampaikan, janji-janji politik yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan realitasnya, ya. Jadi, ketika saya dipilih saya akan membangun begini, ketika saya dipilih akan membangun begitu. Tapi realitasnya tidak. Jadi otomatis dia akan membuat suatu penolakan. Jadi saya nggak akan percaya lagi sama yang namanya politik. Ya, saya nggak peduli lagi mau siapa gitu. Kok saya menolak untuk memilih. Jadi makanya ada golongan-golongan golput ya, golongan putih, golongan yang tidak memilih, tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik sebagai warga negara. Ya, kemudian menjadi pengakses ya. Jadi sebagai contoh memilih untuk mengakses lebih lanjut karena pendapat tersebut kurang didukung fakta dan lembaga untuk mempublikasikan, ataupun tidak percaya begitu saja karena perlu klarifikasi. Ya, sebab akibatnya dulu sebelum menindaklanjuti dengan sikap tertentu. Ya. Oke. Jadi saya lanjut. Ya. Ya, ini untuk sejarah perkembangan ilmu politik ya. Jadi pemberian pemahaman tentang politik yang menggunakan kelahiran politik sebagai ilmu dan keberadaan ilmu politik sebagai sains dan praktek. Ya, ada untuk dari Maria Budiarjo, Magnus Suseno. Jadi buku ilmu politik itu bisa dipelajari lebih lanjut. Ya, jadi ada di sini juga saya terkait dengan sesuai dengan RPS dan kontrak kuliah. Jadi pertemuan kedua, ruang lingkup politik, kemudian teori-teori politik, konsep masyarakat, negara, dan kekuasaan, identifikasi struktur politik, konsep hubungan internasional, pembangunan politik, sistem pemilu dan kepartean, sistem pemilu dan partai politik sendiri. Konsep seputaran pemberantasan korupsi, konsep hak asasi manusia, media, dan politik. Kemudian konsep gender dalam pemerintahan. Ya, itu beberapa yang harus kalian pelajari ya dalam pertemuan satu semester. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan.
kiranya nanti bisa kita akan bahas, dan tugas silakan Anda cek dan kumpulkan di Google Classroom. Dan untuk selanjutnya terkait dengan terkait dengan ruang lingkup ilmu politik dan teori-teori politik, ya. Mungkin Anda bisa mencari masing-masing satu teori politik dengan penjelasannya dan ruang lingkup politik dengan penjelasannya, ya, agar Anda memahami dan mengerti tentang ruang lingkup dan teori-teori politik itu sendiri. Demikian dari saya, terima kasih, sampai jumpa, selamat malam.